Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ini, di mana pada kesempatan ini akan kita bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan skripsi, tesis, dan disertasi. Channel ini akan membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan di antaranya susunan dalam skripsi, apa susunannya, bagaimana kemudian pada bagian awal sebuah skripsi itu dibuat. Jadi seseorang biasanya ketika dia akan membuat skripsi, dia akan bertanya tentang dia memulai dari mana. Nah, pada pembahasan itu kita sebut sebagai bagian awal yang akan menjadi bagian penting atau terdepan dalam bagian satu bagian itu pada pembuatan skripsi itu sendiri. Lalu kemudian ada masuk pada bagian inti. Bagian inti skripsi itu dia sudah masuk pada pembahasan berbagai bab. Jadi kalau bagian awal itu dia hanya berhubungan dengan cover, lalu sampai kepada tentang daftar tabel atau daftar lainnya yang ada pada skripsi itu sendiri. Maka pada saat kita membahas tentang bagian intinya, maka dia sudah mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, ini penting bagi kita semua yang berstatus sebagai mahasiswa, utamanya yang ada di program sarjana. Pada saat tugas akhir, maka dilakukanlah pembuatan skripsi yang memakan waktu kira-kira begitu. Akan tetapi pada konten lain kita akan menjelaskan tentang apa alasan dan apa yang menjadi substansi sehingga seseorang membuat skripsi itu sendiri. Jadi apa yang menjadi alasan sehingga orang membuat skripsi dan apa landasannya, dan ini dikaitkan dengan tentang sejarah perkembangan daripada ilmu pengetahuan. Hal itu menjadi dasar yang penting buat kita semua sebagai tolak ukur dasar atau paling tidak menjadi awal sehingga seseorang itu membuat menyusun skripsi. Jadi mahasiswa paham bahwa ternyata landasannya sehingga orang membuat skripsi itu adalah karena tingkat perkembangan pengetahuan daripada ilmu itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat adalah merupakan induk daripada ilmu pengetahuan, itu memiliki turunan ilmu yang sampai pada saat kita hari ini. Sebutlah misalnya kita sebut Thales sebagai filsuf di era sebelum adanya Socrates, Aristoteles, Plato, Aristoteles, maka dari situlah kemudian cabang-cabang ilmu itu turun sampai kepada penelitian-penelitian. Lalu channel ini juga akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan skolastik, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan dibentuk dalam bentuk pendidikan yang kita sebut dengan saintis dalam bentuk skolastik, dalam bentuk pendidikan atau akademia yang terstruktur dalam proses untuk mengarahkan para peserta didik untuk belajar sedemikian rupa. Nah, hal itu penting untuk kita kenali semua, sebagaimana ini adalah menjadi dasar awal daripada kita mengetahui bahwa ternyata pembuatan skripsi itu adalah bukanlah sesuatu yang tidak terencana, tetapi skripsi itu dia lahir karena adanya upaya untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, dan apakah kemudian skripsi itu dan karya ilmiah itu adalah upaya untuk melakukan perbaikan pada teori-teori atau ilmu yang ada sebelumnya, disempurnakan kira-kira begitu, dan itu sesuai dengan kemajuan dan perkembangan. Dalam ruang pendidikan itu kita kenal dengan metode belajar dalam kampus yang dimana secara teoretik itu akan diajarkan oleh dosen. Lalu kalau misalnya dia di pendidikan kesehatan itu kan ada praktik lapangannya, begitu pun juga dengan jurusan lain ya. Nah, penggabungan antara kajian teoretik dengan kejadian di lapangan itu adalah merupakan sesuatu yang menarik. Dari situlah kemudian muncul sebuah gagasan bahwa apa yang didapatkan dari kampus dalam bentuk teoretik dalam ruang pembelajaran yang terstruktur, lalu apa kenyataan yang ada di lapangan itu adalah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian. Maka lahirlah konsep untuk membuat skripsi
Dan skripsi inilah yang menjadi modal bagi mahasiswa, sehingga tidak heran ketika banyak yang, dan memang kenyataannya begitu, bahwa skripsi ini adalah merupakan tugas akhir, syarat tugas akhir untuk penyelesaian studi. Karena yang mau dilihat dari hal itu, apakah mahasiswa tersebut mampu atau menemukan sebuah gagasan, sebuah ide, dan mampu untuk membuktikan ide-ide pengembangan yang dia lakukan dalam bentuk ilmiah. Maka itulah karya ilmiah dalam bentuk skripsi tersebut. Silakan ditonton dan diteruskan pada channel ini, karena dia mengkhususkan untuk beberapa materi yang akan dibahas susunan dalam skripsi, kemudian kenapa harus ada skripsi, lalu kemudian jenis-jenis penelitian. Itu penelitian secara umum adalah penelitian kualitatif, kuantitatif. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Lalu kita biasanya ada namanya karya ilmiah akhir, ada karya tulis ilmiah, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, dan lain sebagainya. Apa perbedaan di antaranya, itulah yang akan kita bahas pada channel ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa konten ini adalah konten yang membahas tentang kesehatan, sebagaimana basic saya sebagai sarjana dan profesi serta master keperawatan, dan insya Allah saat ini sementara melanjutkan pendidikan pada program filosofi doktor keperawatan. Nah, artinya kita akan berbagi tentang beberapa pengalaman dan juga beberapa kajian keilmuan yang nantinya itu menjadi bahan buat kita semua untuk belajar dalam hal pengembangan tentang konsepsi daripada keilmuan. Dan sebelum saya tutup video ini, saya berharap bahwa seperti channel-channel yang lain, jangan lupa di subscribe untuk memberikan motivasi buat kita semua untuk menambah daripada konten yang akan kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.